Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia dengan NIM 2005963 dari jurusan Manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik 13 Manajemen Retail, yaitu tentang Operations Management Financial Dimensions. Baiklah, langsung saja pada topik yang pertama, yaitu definisi manajemen operasi retail. Nah, manajemen operasional retail merupakan manajemen yang terkait dengan masalah efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan dalam memuaskan pelanggan, karyawan, maupun pihak manajemen. Nah, aspek keuangan juga termasuk dalam aspek manajemen operasional retail tersebut. Nah, selanjutnya, diskusi perencanaan keuntungan atau profit planning. Nah, dalam diskusi perencanaan keuntungan atau profit planning dalam retail, laporan laba dan rugi menyimpulkan pendapatan retail dan biaya yang dikeluarkan. Lantas, apa-apa sajakah komponen utama dalam laporan laba rugi tersebut? Yang pertama, yaitu ada penjualan bersih, yang kedua ada harga pokok penjualan, yang ketiga ada margin laba kotor, yang keempat ada biaya operasional, yang kelima pajak, serta yang terakhir, yang keenam, yaitu laba bersih setelah pajak. Nah, manajemen aset. Setiap pengecer memiliki aset untuk dikelola dan kewajiban untuk dikendalikan. Bagian ini mencakup neraca, model laba strategis, dan rasio lainnya. Neraca merinci aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pengecer pada waktu tertentu berdasarkan prinsip bahwa kewajiban aset ditambah dengan kekayaan bersih. Nah, aset adalah barang yang dimiliki pengecer dengan nilai uang. Aset lancar adalah uang tunai di tangan atau di bank dan barang-barang yang siap dikonversi menjadi uang tunai seperti persediaan di tangan atau piutang atau jumlah yang terutang kepada perusahaan. Aset tetap adalah properti bangunan seperti toko, gudang, dan lain-lain, perlengkapan dan peralatan seperti mesin kasir dan truk. Ini digunakan untuk waktu yang lama. Aset tetap utama bagi banyak pengecer adalah real estate. Tidak seperti aset lancar yang dicatat sebesar biaya perolehan, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Dengan demikian, catatan mungkin tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari aset ini. Banyak analisis retail menggunakan istilah aset tersembunyi untuk menggambarkan aset yang disusutkan, seperti bangunan dan gudang, yang dicatat pada neraca retail dengan nilai rendah dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Nah, selanjutnya kewajiban atau liabilitas. Kewajiban adalah kewajiban keuangan yang dikeluarkan pengecer dalam menjalankan bisnis. Kewajiban lancar adalah hutang biaya gaji, hutang pajak, hutang usaha, yakni dalam jumlah hutang kepada pemasok dan pinjaman jangka pendek. Ini harus dibayar di tahun mendatang. Kewajiban tetap terdiri dari hipotek dan pinjaman jangka panjang. Ini umumnya dilunasi selama beberapa tahun. Nah, selanjutnya, kekayaan bersih pengecer dihitung sebagai aset dikurangi dengan kewajiban. Nah, model keuntungan strategis, hubungan antara margin laba bersih, perputaran aset, dan leverage keuangan dinyatakan oleh model laba strategis yang mencerminkan ukuran kinerja yang dikenal sebagai Return on Net Worth atau RONW. Nah, model laba strategis dapat digunakan untuk merencanakan dan atau mengendalikan aset. Dengan demikian, pengecer dapat mempelajari penyebab utama pengembalian yang buruk atas kekayaan bersihnya adalah perputaran aset yang lemah atau leverage keuangan yang terlalu rendah. Sebuah perusahaan dapat meningkatkan laba atas kekayaan bersihnya dengan mengangkat margin laba bersih, perputaran aset, atau leverage keuangan. Karena ukuran-ukuran ini dikalikan untuk menentukan laba atas kekayaan bersih, menggandakan salah satunya akan menggandakan laba atas kekayaan bersih. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.